Udah, saya mau daftar kerja lagi di sini Om, katanya. Kebetulan Bu Irma lagi keluar kota, sementara waktu saya yang ngejaga di sini. Tapi maaf loh, Bu Maya di sini lagi nggak ada lowongan kerja. Emangnya Bu Maya mau daftar kerja apa? Kata Om Bani kan. Sambil sedikit tertawa, Bu Maya ini jawab kayak gini. Alah, Pak Bani ini gimana nih? Ya jelas saya mau kerja jadi ART lah, jadi tukang masak lagi lah. Sebelumnya kan saya juga kerja di sini jadi ART. Gimana sih Pak? Kata kayak gitu kan. Iya, emang dulu memang ibu kerja di sini, tapi kan ibu sudah diberhentikan sama Bu Irma. Dan kayak yang saya bilang tadi Bu, di sini lagi nggak buka lowongan kerja, kata Om Bani. Nah, ucapan Om Bani ini bikin Bu Maya ini terdiam, Wak. Dari ekspresinya Wak terlihat jelas kalau Bu Maya ini kebingungan. Dia nanya lagi kan, masa nggak ada lowongan kerja? Harusnya ada loh, harusnya ada yang kosong ini. Bapak jangan bohong sama saya, kata gitu. Lah, bohong gimana nih? Ya memang nggak ada kok, makin ngegas lah Om Bani digitukan kan. Nggak mungkin, harusnya ada. Lah kok kamu malah ngeyel? Nah, ketika Bu Maya sama Om Bani mulai berdebat, Wak, ibunya Adi yang dari tadi memang lagi bersih-bersih, tiba-tiba lewatlah dekat mereka gitu, dekat mereka berdua nih. Pada saat itu ibu nggak sengaja beradu tatap nih sama Bu Maya. Dan ketika Bu Maya nengok ibu, aduh merinding aku. Ketika Bu Maya nengok ibu, macam orang yang keceplosan tiba-tiba gitu, Wak. Bu Maya bilang gini, loh, kok masih hidup? Kata gitu. Kok masih hidup? Kata Bu Maya. Nah terus Wak, bapak yang waktu tadi juga dengar perdebatan antara Om Bani sama Bu Maya ini, akhirnya datang lah ngampirin mereka juga. Kan bapak kan keamanan nih. Lalu saat bapak beradu tatap juga sama Bu Maya, disitulah bapak tiba-tiba naik pitam. Emosi bapak lagi. Kau orangnya ya, kau yang mau nyelakain istriku kan? Dasar kau yang orang jahat, kau nggak punya hati kau memang. Kalau sampai ada keluarga aku kenapa-napa, kalau sampai keluarga aku celaka, aku nggak segan-segan balas perbuatan kau ya, kata si bapak gitu. Nah nengok bapak tiba-tiba marah dan juga ngancam dia. Anehnya Wak, Bu Maya ini nggak ngerasa takut sedikit pun, nggak ada. Yang ada Bu Maya ini malah terlihat kalem dan dengan santai dia bilang, maksud bapak apa ya? Jangan asal nuduh Pak, saya nggak tahu apa-apa nih, kata gitu. Alah, nggak usah pura-pura kau ya. Kau pikir aku nggak tahu kau punya niat jahat mau ngabisin istriku? Kau yang buat istri aku kemarin hampir mati di sumur kan? Ya kan? Aku lah kau kurang ajar kok ya, kata gitu. Nah nengok bapak yang masih ngamuk-ngamuk itu di situ Om Bani pula yang panik. Pak udah kenapa nih tiba-tiba ngamuk kayak gini nih? Emang Ibu Maya ngelakuin apa? Coba dulu jelasin pelan-pelan dulu Pak, jangan emosi dulu, kata Om Bani. Om Bani pula yang panik. Nah di saat yang sama ibu yang juga ikut berusaha meredam emosi suaminya ini, emosinya bapak, hanya diam kebingungan juga nih. Ibu nggak tahu apa-apa nih Wak. Dan setelah bapak sudah mulai tenang, akhirnya disitulah bapak menceritakan semuanya. Jadi nih Wak ya, setelah kejadian yang menimpa ibu di sumur kemarin tuh, yang ibu mau ditolak ke dalam sumur, tanpa sepengetahuan ibu, ternyata bapak datang lagi nih ke rumah kawannya, rumah Om Heru tadi tuh. Pada saat itu bapak tuh memang sangat-sangat khawatir dengan keselamatan ibu, dan bapak juga ingin tahu siapa nih sebenarnya yang punya niat jahat mau nyelakain istri aku gitu kan. Itulah kenapa bapak memutuskan untuk bertemu langsung nih sama Om Heru, tapi nggak kasih tahu ibu memang. Nah sesampainya di sana Wak, bapak pun langsung lah menceritakan suasana di rumah bordil yang makin hari makin nggak kondusif lagi. Istri aku mau dimasukin dalam sumur, kata gitu. Dan bukan hanya karena teror yang menimpa ibu di sumur kemarin Wak, tapi juga karena ternyata ada beberapa teror lain juga nih yang dialami sama bapak. Jadi ternyata bukan si ibu aja yang diganggu Wak, bapak juga. Kalian masih ingat kan dengan cerita ibu soal perempuan berkebaya merah yang nindih ibu waktu tidur yang nunjuk si Adi itu? Di lain hari ternyata bapak itu juga pernah nengok sosok yang sama Wak. Waktu itu bapak lagi meriksa-meriksa gudang nih kan, tiba-tiba bapak nengok ada seorang perempuan, itulah perempuan berkebaya merah lagi ngintip nih dari dalam gudang tuh. Bapak kira itu orang yang lagi diam-diam nyelinap masuk, takutnya maling gitu kan. Lalu tanpa pikir panjang bapak langsung berlari lah buat memeriksa ke dalam situ. Tapi pas bapak nengok ke dalam gudang Wak, ternyata gudang itu dalam keadaan kosong, nggak ada siapa-siapa di dalam situ. Udah mulai nggak enak tuh kan perasaan bapak, kemana nih? Tadi ada kok gitu kan. Lalu itu yang pertama tuh. Lalu beberapa hari setelah kejadian janggal di gudang ini, pada suatu malam lagi-lagi bapak ngalamin kejadian mistis juga Wak. Dimana ketika semua orang ini udah pada tidur nih bapak tiba-tiba kebangun gara-gara dia dengar ada suara berisik gitu. Bapak pun langsunglah keluar kamar untuk mencari sumber suara itu. Dan ketika dicek ternyata suara itu berasal dari Adi, dari wawaknya, dari anaknya yang lagi asik nari jaipong. Lagi ngejaipong si Adi ini. Bukannya Adi tadi tidur, kenapa pula lagi asik jaipongan? Kenapa di sini malah asik jaipongan kau? Di situ bapak belum terlalu ngerasa ada yang aneh Wak. Barulah bapak tuh mikir, ntar lu, sejak kapan si Adi ini bisa nari jaipong? Adi nggak pernah belajar nari, ku tahu. Wah, dia udah nggak betul nih. Ini pasti bukan anakku, katanya. Nah, menyadari ada yang nggak beres di situ, Wak, bapak pun segera baliklah ke kamar dan ternyata betul di situ Adi lagi tidur kok. Nah, kan betul kan?
Yang nari-nari tadi itu bukan Adi itu. Nah, kejadian-kejadian mistis itulah Wak yang semuanya Bapak ceritakan ke Om Heru tanpa sepengetahuan Ibu. Terus itu Bapak nanya lah kan ke Om Heru, apa semua gangguan yang aku ceritain tadi itu ada kaitannya dengan orang yang punya niat jahat ke istriku ya? Om Heru jawab, betul Wak, iya, semua kejadian itu memang kiriman dari orang yang punya niat jahat ke istri kau. Dan perempuan berkebaya merah yang kau